Pemirsa, setiap tahunnya tanggal 18 Desember selalu diperingati sebagai Hari Pekerja Migran Internasional. Adakah hal yang berbeda dari peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun ini dibandingkan sebelumnya? Kita bergabung dengan Valencia Malvinsi yang akan melaporkan jelang peringatan Hari Pekerja Migran Internasional. Valen, apa prioritas peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun ini? Eva, pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda, kita nanti akan lihat apa saja prioritas dari pemerintah seputar pekerja migran internasional. Nah, kita akan merayakan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023. Acara puncaknya besok 18 Desember 2023 di Tenis Indoor Senayan. Tapi malam ini adalah Rapat Kerja Nasional Kawan PMI dan Perwira PMI. Saya ada di kawasan Jakarta Selatan. Yang berbeda, yang paling spesial, besok akan dihadiri bahkan sampai 5.000 pekerja migran dari seluruh Indonesia. Untuk perbincangannya akan saya hadirkan untuk Anda pemirsa, tapi jangan kemana-mana, usai jeda kita akan bergabung dengan Kepala BP2MI, ada Bapak Beni Ramdhani. Pak Beni. Sehat ya Pak ya? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini. Masih bersama saya Valencia Malvinsi dan saya saat ini di kawasan Jakarta Selatan masih bersama Pak Beni Ramdhani. Kita akan bahas ya Pak ya, seputar Hari Pekerja Migran Internasional 2023. Pak, ini kan setiap tahun selalu kita peringati Pak. Tahun ini perbedaannya apa Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Yang pasti banyak ya, 3 tahun kita memperingati Hari Pekerja Migran Internasional. Di tahun pertama kepemimpinan saya, kita turun ke bawah, ke provinsi-provinsi, kemudian kabupaten kota yang menjadi kantong pekerja migran dengan semangat untuk melakukan kerjasama, ya, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang kemudian gongnya adalah penandatanganan MOU antara BP2MI dan pemerintah daerah. Tentu mengikat bagaimana kerja-kerja kolaboratif ini benar-benar dilaksanakan dalam hal memberi perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Kemudian juga bagaimana mengambil inisiatif semua pihak untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya penempatan tidak resmi atau bahayanya TPPO, dan juga bagaimana penempatan itu dilakukan secara resmi yang akan memberikan jaminan aman ya kepada para pekerja migran kita. Nah, di tahun kedua sosialisasi dimasifkan ya dalam berbagai bentuk ya, diseminasi informasi yang aktif, kemudian juga sosialisasi yang masif. Dan termasuk kita melakukan pencegahan atas upaya sindikat penempatan ilegal dalam menempatkan pekerja migran kita secara tidak resmi. Nah, yang ketiga kita ingin memperingatinya dalam suasana di mana ini adalah hari raya atau hari ulang tahunnya pekerja migran dengan suasana yang lebih meriah. Sebagai bentuk penghormatan negara ya kepada para pekerja migran Indonesia. Dan besok hampir 5.000 orang yang hadir. Nah, besok itu acaranya kita di mana Pak besok selebrasinya? Rangkaiannya Rakernas ya, dilaksanakan 16 hingga tanggal 18 Desember. Peserta Rakernas ini adalah kawan PMI, Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia. Mereka adalah mantan PMI, para pegiat ya kemanusiaan, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang peduli dengan pekerja migran, melakukan sosialisasi tentang migrasi aman, bahayanya TPPO dan penempatan ilegal, melakukan pendampingan kepada para korban. Nah, ini dilakukan oleh kawan PMI. Kemudian ada perwira. Perwira ini mereka yang dulu pernah bekerja di luar negeri. Jadi perkumpulan wira usaha ya pekerja migran Indonesia Purna. Nah, mereka ini adalah dalam pendampingan negara BP2MI untuk mendapatkan modal usaha, kemudian juga fasilitasi ya dalam pemasaran produk-produk usaha. Mereka punya bisnis-bisnis tertentu, bahkan skala berkelas ekspor ya hari ini. Dan juga bagaimana mereka kita fasilitasi pelatihan manajemen kewirausahaan. Besok mereka akan hadir ya. Jadi perwira kawan hadir setelah Rakernas, kemudian besok juga akan hadir ya para PMI yang sorenya akan terbang ke Korea. 750 yang akan terbang ke Korea. Sorenya akan terbang ya, tapi paginya selebrasi dulu ya Pak ya. Mereka yang disebut PMI Purna. Oh, jadi besok juga akan ada PMI Purna. Totalnya sampai dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi selebrasi totalnya sampai 5.000 pekerja migran dari seluruh Indonesia. Di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Pak, tapi pada saat akan merayakan perayaan seperti ini kan, selebrasi nasional untuk peringatan Hari Pekerja Migran Internasional. Para PMI itu bagaimana sih harus memaknai selebrasi ini Pak? Ya, harus dimulai bagaimana penyelenggara negara, ya, para pejabat di negara ini memaknai pekerja migran. Dulu mereka dihinakan, dulu mereka dianggap bukan orang penting di negara ini. Dulu mereka bahkan menjadi objek pemerasan.
eksploitasi, kekerasan. Bahkan dulu mereka seolah-olah ya dilihat sebelah mata, dipandang remeh, dan bahkan mereka ya jahatnya dianggap sebagai beban bagi negara. Padahal mereka adalah penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setiap tahunnya 159,6 triliun. 10% Sumbangan dari devisa total terbesar BBM. kedua setelah sektor migas. Artinya apa? Kalau negara memberikan penghormatan, memuliakan mereka, merayakan Hari Pekerja Migran dengan ya glorifikasi sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, wajar. Dan itu dilakukan oleh negara. Jadi itu harus dilakukan oleh Ya, negara. karena negara ini berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Tapi ini bentuk terima kasih kita ya Ya. Pak ya untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun. Kenapa 18 Desember? Kenapa? Kenapa 18 Desember? Karena di tanggal 18 Desember 1990, konvensi ILO yang terkait dengan ya hak-hak para pekerja migran dan keluarganya itu akhirnya diakui dalam sidang umum PBB di tahun itu 33 tahun lalu di New York, Amerika Serikat. Ini diinisiasi oleh negara-negara yang selama ini atau saat itu ya sering mengirimkan dan menempatkan para pekerjanya ke negara-negara lain. Oke, dan itu sampai sekarang terus kita rayakan setiap itu kemenangan tahunnya. para buruh migran, kemenangan para pekerja migran. Kemenangan untuk para buruh, Ya. kemenangan untuk para pekerja migran Ya. Indonesia dimanapun berada Dan saat dunia, ini, ya kan Pak? Dan ini selalu kita rayakan setiap tahunnya di Yes. tanggal 18 Desember 2023. Besok kita akan lihat ya Pak ya bagaimana keseruannya. Tapi malam ini kita masih akan bahas pemirsa bersama Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, bagaimana sebenarnya peran pemerintah, peran BP2MI seputar kebijakan prioritasnya apa. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini. Kita masih akan bahas seputar selebrasi peringatan Hari Migran Internasional 2023. Masih bersama Pak Benny Ramdhani. Pak Benny, kalau kita bicara soal pekerja migran, pasti tidak lepas kaitannya dengan keberpihakan pemerintah Indonesia melalui kebijakan. Sejauh ini kalau kebijakan untuk PMI, bagaimana Pak dinamikanya sejauh ini? Iya, tidak mudah dan perjuangannya harus berdarah-darah. Ya, BP2MI menangani 4,8 juta pekerja migran yang tercatat secara resmi. Ya, siapa mereka, berangkat dari desa mana, berasal, sekarang ada di negara tujuan apa, mereka bekerja, siapa yang memberangkatkan, kemudian berangkat kapan, dan juga dia harus kembali selesai kontrak kapan, digunakan mereka bekerja oleh perusahaan apa, gajinya berapa, dan apa hak-hak mereka itu terdetek secara resmi di comment center kita. Nah, dulu ya selain memandang remeh, melihat sebelah mata, dihinakan, menjadi korban berbagai eksploitasi. Nah, negara juga ikut terlibat dalam kejahatan yang merendahkan martabat PMI dengan memberikan istilah-istilah atau saya menyebutnya diksi itu yang tidak tepat. Misalnya, PMI yang mendapatkan masalah, apakah masalah konsuler, ya, kemudian juga sakit, ataupun mereka meninggal, itu ditempelkan kepada mereka stempel sebagai PMI terkendala. Padahal mereka korban. Mohon maaf, PMI bermasalah. Seolah-olah mereka adalah masalah bagi negara. Padahal mereka Kami korban. merubahnya dengan menyebut PMI terkendala. Artinya kalau mereka ada masalah karena ada faktor pihak lain. Kemudian juga dalam hal penempatan disebut bisnis proses. Kata bisnis ini seolah-olah negara berbisnis dalam hal penempatan PMI. Harusnya negara punya kewajiban dalam menyiapkan lapangan kerja. Dan itu perintah konstitusi kita pasal 27, sehingga bisnis proses kita ganti dengan alur proses. Jadi itu diganti ya Pak bahasa-bahasa yang seperti itu. Digunakan oleh negara itu sebagai bentuk kejahatan yang sesungguhnya negara punya niat baik, tapi negara telah melakukan penghinaan kepada pekerja migran dengan memberikan diksi-diksi yang tidak tepat. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh negara? Selain problem-problem yang tentu sangat kompleks di lapangan, karena jumlah pekerja migran yang ditangani juga tidak sedikit, ada 4,8 juta yang resmi, di balik itu kurang lebih itu ada 3,6 juta 3,6 juta yang tidak resmi, yang tidak mereka resmi, menjadi korban penempatan ilegal. Ternyata masalah yang mereka alami di luar negeri itu juga menjadi tanggung jawab negara. Dan itu jadi tanggung jawab BP2MI. Tanggung jawab negara dan salah satu dari BP2MI. Kepulangan mereka, penanganan di luar negeri menjadi tanggung jawab Kemlu, perwakilan kita, dan tiba di Indonesia itu menjadi tanggung jawab BP2MI. Nah, saatnya ketika negara paham bahwa mereka ini adalah pemberi kontribusi devisa yang sangat-sangat besar, tidak kecil, maka tidak ada pilihan lain bagi negara. Berikan penghormatan kepada pekerja migran Indonesia, perlakukan mereka sebagai pahlawan,
siapkan fasilitas-fasilitas istimewa dalam hal ketika mereka akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja maupun kembali ke tanah air dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga saya menetapkan, satu, membuat regulasi yang menunjukkan di mana negara hadir dan berpihak kepada pekerja migran. Bukan berpihak kepada swasta, bukan berpihak kepada kepentingan bisnis, tapi Kemudian? berpihak pada atas nama kemanusiaan. Yang kedua? Kedua, kita menyiapkan berbagai fasilitas yang memberikan penghormatan dan menempelkan stempel kepada PMI, mereka adalah pahlawan devisa dan warga negara VVIP. Misalnya, sekarang mereka berangkat ke luar negeri, di bandara kita bangunkan lounge. Lounge ini tempat istimewa Khusus untuk PMI. yang biasanya ya para pejabat negara yang menggunakan dan juga orang-orang kaya. Sekarang PMI punya lounge khusus. Di bandara? 8 bandara internasional ya kita sudah bangun. Terus? 2024 nanti ada bandara Kertajati kita bangun dan bandara Makassar. Oke. Kemudian Pastek. Pastek itu jalur khusus. Siapa yang menikmati Pastek yang tanpa proses yang begitu lama untuk antrian ketika diperiksa oleh imigrasi? Hanya pejabat negara, ofisial diplomatik, ya. Dan sekarang PMI sederajat dengan ofisial diplomatik, mereka berangkat atau tiba harus lewat jalur khusus sebagai bentuk penghormatan. Jadi tidak ada antrian, Keren. tidak berdesak-desakan lagi. Berangkat mereka kita bekali credential letter. Kalau mengenal, menyebut nama credential letter, ini surat kepercayaan negara. Republik ini berdiri 78 tahun, tidak boleh siapapun yang keluar negeri, baik menteri, anggota DPR, kepala daerah, memegang credential letter. Hanya duta besar. Tapi sekarang PMI memegang punya credential credential letter, letter. Oke. surat kepercayaan negara. Kemudian fasilitas lainnya yang kita berikan kepada mereka adalah bagaimana pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh BP2MI itu lebih cepat, murah ya, biaya ya. Yang semua ini tidak boleh lagi ada kendala-kendala yang bersifat birokratis. Oke. Ya, Dan itu yang kita selalu sedang jadi bergerak masalah ke ya, Pak ya? Digitalisasi sekarang, sehingga dibangunlah Comment Center sebagai bentuk pelayanan yang pemerintahan modern adalah pemerintahan yang mengurangi tatap muka pertemuan antara rakyat yang membutuhkan pelayanan dengan pelayan itu sendiri. Oke. Yang itu pasti berpotensinya koruptif, ya berpotensinya pada upeti, suap dan sebagainya. Jadi Pak Beni, kalau Ya. kita lihat nih, disimpulkan ya pemirsa, yang namanya VVIP itu tidak hanya sekedar judul saja Yes, ya Pak, kita tapi sudah benar-benar buktikan pada saat dengan mau berbagai berangkat, fasilitas. ada fast track, ada Ya. lounge Dan khusus. kita berhasil kemarin memperjuangkan hal-hal lainnya. Sekarang PMI dalam hal kepemilikan handphone 2 buah yang dulu dicegat oleh bea cukai untuk usaha administrasi email sekarang bebas. Sekarang sudah bebas. Kemudian kiriman barang PMI, saya katakan mereka mengirim barang bukan untuk komersil, bukan untuk bisnis. Ngapain lagi sih yang dikenakan pajak? Sehingga relaksasi negara dilakukan atas perjuangan BP2MI. Dalam 1 tahun mereka memiliki relaksasi biaya 1.500 US dollar untuk 3 kali kiriman. Misalnya, kalau PMI ngirim barang 1 kali ke Indonesia, jumlah biaya yang dia harus bayar adalah ya Berapa, Pak? 30 juta, maka dia mendapatkan pengurangan 500 US dollar biaya. Tiap tahun 3 kali, 500 US dollar. Itu adalah bentuk penghormatan kepada PMI. Mereka jangan lagi dijadikan sebagai objek eksploitasi ya, karena sumbangan mereka sudah begitu besar pada negara ini. Oke, itu adalah bentuk terima kasih, Ya. bentuk kalau pemerintah juga hadir ya Pak sebenarnya. Pak, singkat saja Pak, apa yang belum terrealisasikan sekarang dan harus Ya, secepatnya? banyak mimpi kita ya. Di satu sisi kita melakukan penguatan tata kelola ya, penempatan maupun pelindungan. Di sisi lain para sindikat, mafia terus berpesta pora menempatkan PMI dengan cara tidak resmi. Dari situ ini bisnis haram, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan negara seolah-olah gagal dalam memberikan perlindungan pada anak-anak bangsa ya, karena ini adalah bisnis haram yang perputaran uang sangat besar. Dan ya, yang menyakitkan bagi saya, oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara yang terlibat. Ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, dan oknum di BP2MI juga. Ada oknum brengsek yang menjadi bagian dari sindikat. Dan tentu saya bertanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan tegas dan sudah saya lakukan. Oke, harusnya mereka tidak melakukan itu dan tidak boleh ada lagi ke Ya. depannya ya Pak. Oke, Bagaimana Pak Beni? mungkin negara yang besar ini kemudian diisi oleh orang-orang yang berkhianat kepada Republik, berkhianat kepada Merah Putih atas nama kepentingan kantong dan isi tas mereka dengan cara mengorbankan rakyatnya dan anak-anak bangsa. Dan dalam peringatan Hari Pekerja Ya. Migran Internasional ini adalah momen untuk memberantas jenis-jenis yang seperti itu ya Pak. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, Pak Beni usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2023. Tapi pemirsa, tahukah Anda kalau tema untuk tahun ini adalah Pekerja Migran Indonesia Merdeka, Berdaya, Sejahtera. Ini saatnya Pak Beni. Pak Beni, Merdeka, Berdaya, Sejahtera. Kenapa tiga ini yang dipilih? Saat saya dilantik tanggal 15 April 2020 di Istana Merdeka, Presiden Jokowi memberikan pesan. Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya menyimpulkan, ini bukan basa-basi retorika seorang pejabat negara, presiden. Tapi ini adalah kata-kata yang memaknai ya kepedulian presiden dan semangat ideologis presiden untuk menyelamatkan dan menjaga PMI. Nah, apa yang dikatakan oleh presiden ini kita tindak lanjuti. Nah, tema tahun ini Merdeka. Tidak boleh lagi ada PMI yang dijadikan objek eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Kemudian mereka menjadi korban pemerasan, penghinaan, perilaku-perilaku yang tidak senonoh, yang merendahkan martabat mereka dan derajat mereka. Itu artinya apa? Kalau itu masih terjadi, PMI belum merdeka. Berdaya, kita sedang melakukan penguatan terus-menerus agar yang berangkat ke luar negeri itu anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa asing yang cukup. Jika mereka berdaya dalam hal tadi, kompetensinya tidak perlu diragukan dan bahkan unggul, mereka bisa bersaing dengan negara-negara penempatan lain yang mengirim pekerja ke luar negeri. Artinya apa? Dia akan paham hak dan kewajibannya, dan jika ada upaya majikan pemberi kerja yang ingin mengarahkan mereka untuk melakukan hal di luar perjanjian kerja, mereka bisa melawan karena mereka tahu hak dan kewajibannya. Itu berdaya. Ya. Sejahtera. Sejahtera, kalau mereka sudah merdeka, mereka sudah berdaya ya dari berbagai pengetahuan yang mereka miliki dan juga kemampuan, skill mereka, maka insya Allah literasi keuangan yang kita juga ajarkan kepada mereka, mereka akan menyimpan uang, menabung sebanyak-banyaknya dari hasil kerja, dan mereka kita inginkan tidak selamanya menjadi pekerja. Cukup misalnya 1 kali kontrak, atau kalau ingin nambah ya tabungannya 2 kali kontrak. Tabungan itu menjadi modal usaha untuk apa? Ekonomi keluarga dengan pengembangan usaha dan bisnis mereka. Dan itu banyak. Kemudian bagaimana kesehatan keluarga bisa terjamin dengan uang yang mereka miliki. Kemudian juga yang ketiga adalah pendidikan anak-anak mereka. Nah, itu sama Pak, berarti dengan apa yang sudah direalisasikan sama perwira PMI. Perwira PMI. Betul. Apa yang dilakukan selama ini sama perwira PMI Pak, membantu dalam Perwira PMI bidang kesejahteraan? adalah ya perkumpulan yang dieskakan oleh BP2MI. Mereka berkelompok di provinsi, kabupaten, kota, dan anggotanya harus PMI Purna. Ya, mereka yang kita akan fasilitasi 3 hal. 1, bantuan modal usaha. Kita linkage kerjasama dengan bank-bank himbara atau bank pemerintah. Kedua, pemasaran produk-produk usaha. Untuk apa mereka berbisnis, ya membuka usaha, tapi mereka tidak tahu harus dipasarkan kemana. Negara memberikan karpet merah dan jalan untuk itu. Ketiga adalah persaingan pasar. Mereka dengan modal terbatas tidak mungkin harus head to head dengan pemilik modal besar. Sehingga ya bagaimana cara ya teori mereka untuk berdagang, berusaha, memasarkan, kita beri pelatihan manajemen kewirausahaan. Dan Perwira itu PMI. Perwira PMI berarti Purna PMI. Sudah selesai bekerja di luar negeri, sudah pulang menjadi Purna dan difasilitasi seperti mereka itu. miliki, mereka kembangkan usaha untuk kepentingan ekonomi mereka, masa depan keluarga. Oke, berarti ini melengkapi yang namanya kesejahteraan untuk para PMI dimanapun. Pak, tapi Pak, mungkin pada saat kita lagi siaran seperti ini, ada yang bagian dari pekerja migran, yang pun saya masih punya masalah, mungkin ada yang belum terselesaikan. Bisakah BP2MI membantu itu? Ya, tugas penanganan PMI ini kan sudah dibagi. Apa yang menjadi tugas Kementerian Ketenagakerjaan, apa tugas Kementerian Luar Negeri, apa tugas BP2MI, dan bahkan tugas-tugas pemerintah daerah. Undang-Undang 18 2017 ini kan sangat progresif, revolusioner. Lahir di era Pak Jokowi. Dulu misalnya, yang dilindungi hanya PMI. Undang-undang baru mengatakan pelindungan kepada PMI dan keluarganya. Dulu pelindungan hanya diberikan saat mereka bekerja di luar negeri. Di undang-undang yang progresif ini, pelindungan diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka di luar negeri, saat bekerja, dan setelah bekerja. Nah, terkait dengan siapa melaksanakan apa, jika masalah mereka ada di luar negeri, ditangani oleh Kemlu. Tiba di Indonesia dalam penanganan BP2MI. Kemana mereka melapor? Kita punya 2 number hotline. Ya, call center kita itu 24 jam. Kita punya 9 staff,
satu shift itu 3 orang. Oke. Ya, melayani pengaduan ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dalam dan luar negeri. Di 0800 1000 itu dalam negeri, kemudian plus 21 292 44 800 itu untuk Luar negeri. Oke, jadi ada hotline-nya. Jadi kalau seandainya ada yang menemui masalah dan perlu minta bantuan BP2MI, Oh iya, bisa. saya jangan lupa. Apa itu, Pak? Kita masih punya mimpi yang hingga hari ini belum terwujud. Untuk apa PMI bekerja? Untuk keluarganya. Bahkan mimpi mereka bagaimana punya rumah. Saya kepada Presiden sudah mengusulkan, Pak, bangunkan rumah kepada mereka, rumah murah yang disubsidi oleh negara dan mereka mencicil dengan biaya yang tidak mahal. Presiden setuju. Sudah dibicarakan dengan Kementerian PUPR dan kita tinggal menunggu realisasi. Kedua, saya ingin negara menyiapkan dana abadi. Orang tua bisa bekerja, tapi anaknya yang ditinggalkan tidak boleh ada masalah sosial, tidak boleh ada masalah ekonomi sehingga dia kelaparan, dan pendidikannya tidak boleh terputus. Bahkan mereka yang sakit, meninggal, dan mereka yang sudah menyumbangkan uang begitu besar pada negara, mendapatkan jaminan keluarga dari dana abadi. Itu mimpi saya. Oke, itu mimpi Bapak mudah-mudahan pasti bisa terwujud kalau seandainya kita semua terus usaha. Termasuk pembebasan biaya penempatan. Nah, itu juga Kalau salah saya satu. jelaskan tadi, Ya. PMI setiap tahun menyumbang 159,6 triliun. Tapi mereka belum merdeka karena apa? Untuk berangkat ke luar negeri, mereka menjual harta keluarga, menggadaikan sertifikat tanah atau kendaraan mereka. Kalau tidak punya harta, mereka akhirnya meminjam ke rentenir dengan resiko berbunga tinggi dan mereka menjadi objek eksploitasi. Uang itu untuk apa? Tidak mungkin bekerja tanpa modal. Satu, visa harus bayar, pengurus paspor harus bayar, tiket untuk terbang ke negara penempatan harus bayar, biaya tes psikologi harus bayar. Semua bayar. Harus bayar. Asuransi harus bayar. Medical check up harus bayar. Saya bermimpi ini dibebaskan, ditanggung semua oleh negara. Saya pernah dicap sebagai orang gila dengan ide ini. Tapi saya bisa menyampaikan reasoning yang kuat. Kalau yang berangkat selama ini ke luar negeri 270.000 rata-rata loh. Kita berikan cuma-cuma untuk biaya penempatan tadi, ya 30 juta per orang. Maka 30 juta dikali 270.000, negara hanya menginvestasikan, mengeluarkan uang 8,2 triliun. Kalau per tahun negara mengeluarkan uang untuk PMI 8,2 triliun, PMI mengembalikan setahun 159,6 triliun. Saya mengatakan, saya katakan kalau negara tidak melakukan ini, negara jahat, negara pelit kepada rakyatnya sendiri. Negara hanya ingin mengeksploitasi ya sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia. Dan yang jelas semua pekerja migran di Indonesia dimanapun harus tahu kalau Pak Beni punya mimpi seperti dan ini. Dan sebetulnya Undang-Undang 18 2017 pasal 30 ayat 1 sudah memerintahkan itu. Bunyinya pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Undang-undangnya keren, bombastis, ya, memberikan angin surga kepada rakyatnya PMI, tapi duitnya kagak pernah diberikan pada rakyatnya, pada PMI. Pak Beni, singkat saja Pak, kalau seandainya mungkin ada pekerja migran yang punya masalah tapi belum berani berbicara, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya selalu mengedukasi mereka dengan ya menggunakan platform media sosial. BP2MI saya berani bertaruh adalah lembaga yang mengembangkan budaya transparansi keterbukaan sangat revolusioner. Rapat pimpinan kepala badan eselon 1 2 itu kita bisa live. Bahkan setiap kegiatan kita live. Kemarin kita dapat anggaran APBN 2024 530 miliar. Kita live. Ini anggaran kita yang kita peroleh tahun ini digunakan untuk apa saja. Karena prinsip kami gini. Tidak ada pemerintah lembaga manapun yang tidak sumber keuangannya sebesar-besarnya dari rakyat. Jadi rakyat berhak tahu anggaran melalui sumbangan yang dia berikan digunakan apa, untuk kepentingan siapa, bermanfaat tidak bagi saya rakyat atau tidak. Itu penting. Budaya keterbukaan. Dan semuanya karena keterbukaan pada akhirnya untuk rakyat, untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Pak Beni, mudah-mudahan mimpi Bapak terwujud dan mudah-mudahan ini jadi momentum luar biasa untuk perkembangan di aspek manapun untuk pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri sekarang yang akan berangkat nanti malam, besok atau dimanapun di luar negeri. Pak Beni, terima kasih sudah berbincang dengan saya. Dan pemirsa, demikian untuk hari ini kita mau merayakan peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2023. Besok hari puncaknya 18 Desember 2023 di Tenis Indoor Senayan. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Anda, Eva. Terima kasih, Valencia Balvensi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.